Yap. Oke, eh terima kasih buat rekan-rekan kelompok 15, terutama buat Bang Ustaz Nurul Koiri. Terima kasih buat Bapak dosen Riyad yang memberikan kita dari awal proyek sampai sekarang kita bisa mengikuti UAS. Dan kami kelompok 15 saat ini cuma tinggal berdua. Sebelumnya saya dan Bang Mita mohon maaf pada Bapak dosen Riyad ya, sebelumnya kita Ya, sudah mendaftarkan diri kelompok 15, tapi kita tidak bisa mengikutinya di hari H, dikarenakan memang ketua kita dengan Mas 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 apa ya Mas Mas Arjuna. eh, Mas Harjuna Mas Harjuna diinfokan kepada kita di pagi hari itu ternyata beliau sudah tidak melanjutkan kuliah di Unsia. Dan proyek kita bisa dibilang beliau yang memegang database-nya sehingga gagal, dan kami mohon maaf sekali kepada Bapak Riyad selaku dosen yang telah membina kita juga, dan kami berharap masih ada kesempatan dan kami di sini melalui kelompok 15 tetap buat yang sudah kami agak berbeda. Silakan Bang Miftah untuk bisa ditampilkan slide proyek kita. Baik, langsung saja ke ini, Bang, presentasinya. Ya, mohon dibantu presentasinya. Ya, di sini kita coba akan mempresentasikan proyek yang sudah kita buat berdua ya bersama Bang Muskanul Koiri di kelompok 15 mengenai laporan persiapan kelompok untuk pameran sebenarnya ya, kompetisi hasil karya mahasiswa. Nah, eh, pendahuluan yang bisa saya berikan adalah merupakan ajang untuk menampilkan suatu inovasi atau kreatif dalam mahasiswa ya. Tujuannya tentu untuk mengembangkan proyek berbasis teknologi. Nah, kelompok kami ini mempresentasikan aplikasi Calculate Date ya. Calculate Date yang memang dikembangkan untuk membantu pengguna ataupun end user dalam menghitung selisih waktu antara tanggal dengan berbagai satuan waktu tentunya. Nah, deskripsi proyek singkat ini kita buat adalah sebuah aplikasi yang tentunya berbasis Android, yang memang kita rancang untuk bisa menghitung perbedaan waktu dalam hari, minggu, bulan, eh, tahun ya, tanggal juga ya yang dimasukkan oleh si pengguna tersebut. Nah, aplikasi ini tentu dapat menggunakan material desain untuk menampilkan antar muka yang memang menerapkan logika perhitungan berbasis kalender di Android. Next. Ya, sudah, Bang. Untuk memastikan ini tentu kami melakukan beberapa persiapan tentunya ya. Sebenarnya sih persiapan ini sudah kita lakukan dari sejak Bapak Riyad memberikan tugas melalui mata kuliah PPTIK ini. Nah, berbagai persiapan tentu kita menyiapkan perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak itu tentu agar antarmuka pengguna lebih menarik ya. Terus kita lakukan juga pengujian aplikasi agar tidak ada kesalahan, bug yang muncul ketika memang sudah di running, sudah siap dipakai seperti itu. Nah, terus pembuatan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan ini pentingnya agar apa namanya aplikasi ini bisa friendly use lah ya, sehingga mudah digunakan gitu. Nah, terus persiapannya juga kita melakukan yang namanya persiapan di perangkat kerasnya ya, di hardware-nya seperti laptop, smartphone ya. Terus demonstrasi aplikasi itu di dalam laptop dan smartphone-nya. Terus kita juga memastikan daya tahan baterai dan ketersediaan sumber saat pameran, tentu ini sangat berpengaruh sekali ya nanti agar ketika show tidak
shutdown seperti itu. Terus yang kita lakukan juga bahan promosi ya. Nah, pembuatan poster dan banner ya tentu ini menjadi fitur utama di dalam aplikasi agar lebih menarik seperti itu. Terus kita buat juga video demo singkat yang menampilkan cara kerja si aplikasi ini. Ini seperti guideline juga ya. Terus kita juga menyiapkan brosur yang berisi informasi singkat mengenai aplikasi itu dan cara mendownloadnya. Terus yang terakhir itu persiapan kita itu tentu strategi presentasi ini sangat menentukan di dalam buah pameran tentunya agar lebih menarik dan menarik orang-orang yang bisa melihat aplikasi kita ini. Nah, presentasi ini tentu harus secara sistematis dan lebih mudah dipahami oleh para juri dan pengunjung tentunya. Terus kita juga melatih kelompok kita masing-masing ya dalam menyampaikan materi. Terus kita juga menyiapkan sesi tanya jawab untuk menjawab para pertanyaan pengunjung. Nah, ada dua ya, evaluasi dan antisipasi tantangan yang memang kita lakukan ya. Terus beberapa tantangan itu memang ada beberapa tantangan yang sudah kita lakukan seperti yang bisa kita lihat di slide ini, kendala teknis ya seperti bug atau kesalahan dalam aplikasi. Ini sebenarnya umumnya ditemukan di dalam aplikasi-aplikasi, tapi kita mencoba untuk bisa belajar seperti apa kendala ini agar bisa kita selesaikan dengan sebaiknya. Terus persaingan di dalam dengan proyek lain yang memang memiliki bisa fitur serupa. Nah, ini tentu menjadi daya tarik sendiri bagi orang-orang melihat aplikasi kita ini dan persaingan di dalam proyek-proyek lainnya juga ya. Terus yang terakhir itu keterbatasan waktu juga ya untuk menjelaskan fitur aplikasi kepada banyak pengunjung tentunya dengan waktu yang memang diberikan ketika pameran itu bisa memang kurang kurang mengerti sehingga kita membuat yang namanya guideline tadi itu ya, dan kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk kita juga melakukan uji coba berkala seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil daripada aplikasi Calculated ini tentu kita juga dapat mengharapkan solusi sederhana ya bagi pengguna user itu sendiri, seperti membutuhkan perhitungan selisih waktu dengan cepat dan akurat, dan ini memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Dengan persiapan yang matang, yang baik, kelompok kami di kelompok 15 ini tentunya kami bisa masih optimis dan masih bisa diberikan kesempatan oleh Pak Riyad juga ya dalam mempresentasikan hari ini di dalam pameran kompetisi hasil karya mahasiswa serta memperoleh feedback yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui presentasi saya. Saya akan kembali kepada Bang Miftah Nurul Khoiri untuk bisa menjelaskan present yang baik. Silakan Bang Miftah. Oke, baik Bang Eri, terima kasih. Selanjutnya untuk deskripsi proyek sendiri, eh, deskripsi aplikasi Calculate Date digunakan untuk menghitung jumlah hari antar dua tanggal yang dipilih pengguna. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka, sederhana, dan intuitif. Untuk fitur utama yaitu pilih tanggal awal menggunakan date picker, pilih tanggal akhir menggunakan date picker, hitung jumlah hari antar dua tanggal. Di sini saya sudah melakukan upgrade yaitu penambahan detail pada perhitungan hasil dari jumlah yang lebih spesifik seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Berikutnya teknologi yang digunakan di sini saya menggunakan Android Studio untuk IDE pengembangan aplikasi Android, bahasa pemrograman Kotlin, komponen utama Android, Activity, Date Picker Dialog, Thinner Layout, Button, Edit Text, Text View, desain XML untuk tampilan antarmuka. Untuk desain tampilan sendiri, header, gambar icon kalender, judul calculate date, input tanggal, dua, dua field untuk memilih tanggal awal dan akhir, tombol hitung menghitung jumlah hari antara tanggal awal dan akhir. Untuk outputnya itu menampilkan jumlah hari setelah perhitungan dan menampilkan jumlah minggu, bulan, serta tahun secara spesifik dan akurat. Hmm.
Oke, berikutnya logika F. Langkah-langkah perhitungan, pilih tanggal awal dengan date picker dialog, pilih tanggal akhir dengan date picker dialog, selisih hitung tanggal, konversi ke format hari, minggu, dan tahun, hitung selisih waktu dalam milidetik, konversi selisih waktu ke jumlah hari, minggu, bulan, serta tahun. Tampilkan hasil perhitungan di text view. Untuk tampilan aplikasi sebelumnya adalah sebagai berikut. Setelah saya upgrade, maka di sini pada jumlah hitung eh, akan memunculkan hari, minggu, bulan, serta tahun. Baik, berikut merupakan source code yang sudah saya buat. Di sini terdapat activity activity main.xml. Eh, di sini saya menambahkan hasil perhitungan yaitu jumlah hari, jumlah minggu, jumlah bulan, serta jumlah tahun. Begitupun pada source code main activity untuk logikanya yaitu saya juga menambahkan eh, untuk menampilkan output dari hari, minggu, bulan, serta tahun. Untuk demonstrasi aplikasinya adalah sebagai berikut. Contoh di sini saya eh, menginput eh, tanggal 28 Februari 2020 dan untuk tanggal sekarangnya yaitu 21 Februari 2025. Setelah saya klik jumlah, hitung jumlah, maka di sini akan muncul secara spesifik jumlah hari, jumlah minggu, bulan, serta tahun. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Eri. Terima kasih buat Bang Musta Nurul Khairi atas penjelasan aplikasi kita yang telah kita kerjakan melalui penjelasan secara daripada penggunaan dan teknik dan database-nya juga tadi ya. Uh, dan semoga bisa memuaskan orang yang juga dan juga bisa memberikan wawasan juga kepada orang yang nantinya akan menonton presentasi kita ini maupun video kita ini. Dan kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riyad yang terhormat dan memberikan kami kesempatan untuk bisa menyelesaikan UAS ini dan mengumpulkan UAS ini. Akhir kata, saya dari Doni Pasaribu, Bang Miftah Nurul Khairi. Miftah